Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang korelasi produk momen dan juga uji signifikansi. Kita mulai dengan teknik korelasi produk momen. Jadi teknik korelasi produk momen itu tujuannya untuk mencari hubungan dua variabel. Kemudian yang kedua untuk membuktikan hipotesis hubungan antar dua variabel bila datanya sama dan juga datanya adalah nilainya interval atau rasio. Kemudian simbol korelasi itu ditunjukkan dengan rho untuk populasi dan juga R untuk sampel. Kemudian untuk rumus korelasinya cukup panjang. R(X)Y ini adalah koefisien korelasi antar variabel X dan Y, kemudian XI dan YI ini adalah masing-masing data untuk variabel X dan juga variabel Y. Kemudian kriteria koefisien korelasi ini cukup banyak, ada beberapa diantaranya di sini saya cantumkan sumbernya dari Sugiono di bukunya tahun 2013 halaman 250. Untuk interval 0 sampai 1,99 ini hubungannya sangat rendah, tingkat korelasinya sangat rendah. Seterusnya kemudian sampai antara 0,8 dan 1 ini korelasinya sangat kuat. Yang perlu diperhatikan adalah di sini angka 1 dan sini angka 0. Jadi angka 1 itu berkorelasi sangat kuat dan angka 0 itu berkorelasi sangat lemah. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan setelah kita mendapatkan koefisien korelasi akan diperoleh nilai R. Jadi dari nilai R itu kita akan menentukan berapa besar koefisien determinasinya itu. Jadi besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi yang menyatakan seberapa besar variabel Y itu dijelaskan oleh variabel X atau variabel dependent, variabel yang dipengaruhi itu dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhi. Misalnya diperoleh nilai R dari koefisien korelasi itu sebesar 0,91. Maka nilai R kuadratnya adalah 0,91 itu dikuadratkan, diperoleh nilai 0,83. Nah, ketika dikalikan 100% diperoleh angka 83%. Artinya 83% variabel Y itu dijelaskan oleh variabel X. Sisanya yang 17% ini dijelaskan oleh faktor yang lain. Faktor yang lain apa ya? Mungkin faktor-faktor yang lain yang tidak masuk atau tidak diteliti atau tidak diambil datanya dalam penelitian. Kalau misalkan hubungan antara pengeluaran dan pendapatan. Jadi pengeluaran itu dipengaruhi oleh pendapatan. Maka pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran dari seseorang. Jadi pengeluaran yang diperoleh datanya hanyalah data pendapatan dan juga pengeluaran. Maka bisa jadi yang dijelaskan 83% ini adalah faktor pendapatan. Ini hanya contoh saja. Nah, yang 17% itu bisa jadi dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. Misalnya karena bencana alam, karena faktor keluarga, dan lain sebagainya. Karena cuaca, mungkin musim hujan lebih banyak pengeluaran daripada musim kemarau, dan seterusnya. Hanya contoh saja. Adapun selanjutnya adalah uji signifikan. Jadi setelah dilakukan teknik untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar dua variabel, maka di sini kita juga akan mengetahui besarnya itu signifikan atau tidak. Kadang besarnya ya bisa jadi sebanding, besar lebih sedikit, atau besarnya sangat mencolok. Nah, dengan uji signifikan ini kita akan mengetahui seberapa besar hubungan antar
dua variabel ini, seberapa signifikan besarnya. Kemudian rumusnya seperti yang ada ini, ada T hitung dan seterusnya. T hitung itu adalah nilai dari uji T. Kemudian R itu adalah nilai koefisien korelasi yang didapatkan sebelumnya dari teknik korelasi, dan N adalah jumlah data. Maka dalam pengujian hipotesis itu bila T hitung lebih kecil dari T tabel maka diterima H0. Bila T hitung lebih besar dari T tabel maka tolak H0 dan terima H1. Untuk selanjutnya ini misalkan saya cantumkan nilai T tabel ini untuk satu arah dan juga untuk yang dua arah. Ya, di bawahnya ini adalah nilai signifikansi. Yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah yang 0,05 ini untuk yang uji signifikansinya. Kemudian misalkan contoh kasus, di sini ada sebuah kasus, misalkan dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, untuk itu dikumpulkan 10 orang responden yang diambil secara acak, kemudian diperoleh data berupa data pendapatan dan data pengeluaran. Yang seperti itu yang dicantumkan. Nah, selanjutnya akan ditentukan hipotesisnya. Bila H0 itu sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan, tidak ada korelasi. Tetapi bila H1 ini tidak sama dengan 0, maka dia akan memiliki korelasi atau terdapat hubungan. Untuk selanjutnya data yang di sini tadi bisa kita masukkan, kita misalnya menggunakan software GISP. Kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Di sini sudah saya buat untuk data pendapatan dan data pengeluaran, kemudian selisihnya. Selisihnya ini antara pendapatan dan pengeluaran. Kita buka GISP. Kita buka datanya. Untuk skalanya kita rubah ke skala saja, Bu. Ini kan masih ordinal, data ordinal. Kita rubah ke skala semua saja supaya lebih mudah. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Kita menggunakan teknik korelasi. Kemudian kita masukkan variabel pendapatan dan pengeluaran secara bersamaan. Di sini kita memperoleh antara pendapatan dan pengeluaran diperoleh nilai 0,913. Untuk nilai rho-nya sebesar 0,01. Ini sebenarnya sangat besar sekali. Kita lihat saja hubungan antar dua variabelnya. Kita lihat apakah signifikan. Diperoleh angka 0,913 ini sangat signifikan. Ini sangat signifikan. Bintang 3 ini sangat signifikan. Bintang 2 ya cukup signifikan. Bintang 1 tidak signifikan. Artinya 0,93 ini sangat besar sekali. Kalau kita lihat kriteria tadi untuk koefisien korelasi 0,93 berarti masuk di antara rentang ini, di antara rentang 0,80 sampai 1. Artinya ada hubungan sangat kuat antara pendapatan dan juga pengeluaran. Nah, kita sudah mengetahuinya. Kalau kita mau memplot grafiknya seperti apa, kita klik saja ini korelasinya. Korelasi antara pendapatan dan pengeluaran dia sebanding antara pendapatan dan juga pengeluaran. Kemudian untuk uji signifikansi kita bisa menggunakan uji T,
kita menggunakan one sample t-test ini. Kenapa one sample? Karena kita masih menggunakan data dari sumber yang sama, yaitu dari satu pegawai. Kemudian dari pegawai itu akan diminta untuk mengatakan pendapatannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Kita masukkan di variabel selisihnya ini, diperoleh nilai T sebesar 19,365 untuk DF-nya 9 dan P-nya 0,001. Nah, disinilah kelebihan dari software JSP ini. Jadi kita tidak perlu melihat tabel, kita lihat nilai Cohen's D-nya ini. Cohen's D-nya ini untuk yang signifikan atau terdapat hubungan kuat itu, maka nilai Cohen's D-nya sebesar 0,8. Nah, di sini kita memperoleh nilai 6,124, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai t-testnya itu lebih besar daripada t-tabel. Di sini kita sudah mencentang t-value-nya tidak sama dengan test value-nya. Artinya t-hitung itu tidak sama dengan t-tabel. Atau bisa jadi kita yang lebih besar saja, masih diperoleh angka yang sama antara hipotesis yang kita hipotesisnya. Artinya jika nilai t-hitung itu lebih besar, seperti yang ini saya tunjukkan, nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka diterima H0. Tetapi ketika t-hitung dan t-tabel, maka diterima H0 ditolak, H1 diterima. Dalam hal ini karena ada signifikansi antara pendapatan dan pengeluaran, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dan pengeluaran dari pegawai yang telah diteliti tersebut. Kira-kira demikian untuk uji korelasi dan uji signifikansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.